Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rizky dengan NIM 1180510000129. Saya mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 4 di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini, saya akan membahas tentang penyiaran Indonesia. Penyiaran media berada di Indonesia. Semenjak Indonesia merdeka, semenjak Indonesia mengalami perubahan politik, beberapa kali perubahan dalam sistem politisi, dari sistem reformasi yang berubah dari sistem orde lama dan orde baru. Tentunya sistem dan regulasi dalam penyiaran Indonesia pun berubah sesuai dan seiring dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi. Regulasi dalam penyiaran Indonesia pun berubah. Sebelum Komisi Penyiaran Indonesia hadir dan mempunyai wewenang dalam mengatur penyiaran Indonesia, penyiaran dalam Indonesia pun dikategorikan bebas. Ya, banyak hal-hal yang seharusnya tidak dipertontonkan dalam rentang umur malah terjadi, dan itu dipertontonkan sebelum Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang dan Komisi Penyiaran Indonesia ini timbul di negeri kita. Penyiaran di Indonesia bukan hanya rentang umur dewasa dan rentang umur orang yang mengerti tentang penyiaran dan tentang efek yang akan dapat. Akan tetapi dalam studi kasus, dalam data bahwa almost dari penonton, dari orang yang mengonsumsi dari tontonan penyiaran di Indonesia, kebanyakan anak-anak. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan generasi ke depan. Ya, karena Indonesia diprediksikan akan mempunyai generasi emas dan tahun-tahun emas dan umur-umur di mana umur yang akan produktif di masanya, dikarenakan beberapa penduduk dari Indonesia dikuasai dari anak-anak, dan anak-anak yang menguasai dan kebanyakan menonton pertelevisian. Ingat, penyiaran Indonesia sekarang bukan hanya di pertelevisian saja, tetapi di media sosial. Oleh karena itu, sebagai orang yang paham, sebagai orang yang belajar dalam dunia kepenyiaran, tentunya kita harus memperbaiki dan memberi teguran ataupun batasan kepada anak-anak. Oleh sebab itu, pihak KPI pun membuat regulasi dalam sekolah penyiaran kepada seluruh TV ataupun media yang melakukan penyiaran, baik swasta maupun penyiaran publik, milik negara. Ya, kita dengar dan kita ketahui bahwa akhir-akhir ini, belakangan ini, banyak teguran-teguran dari KPI, langkah-langkah dari Komisi Penyiaran Indonesia ditentang, bahkan mempunyai pro kontra. Ya, kita sadari bahwa akhir-akhir ini, belakangan ini, beberapa putusan dari regulasi komunikasi maksud saya beberapa keputusan dan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia ini ditentang, bahkan menimbulkan pro kontra yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut wajar saja sih, setiap insan mempunyai pemikiran dan ide masing-masing. Mungkin mereka mempunyai alasan, tetapi alasan yang dibuat dan apa yang telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia merupakan langkah yang terbaik menurut saya. Karena mungkin saja dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia pun mempunyai goals tertentu dalam mengatur penyiaran Indonesia. Mungkin saja juga ketika mereka mempunyai data, dan kita juga tahu beberapa alasan dari Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah untuk melindungi generasi bangsa. Ya, generasi bangsa yang akan memimpin bangsa ke depannya. Di mana data menyebutkan bahwa penonton dari penikmat acara penyiaran kebanyakan dari anak-anak. Hal ini
sangat penting apabila anak-anak tidak diselamatkan dengan tontonan yang terbaik. Nah, dari itu, setelah apa yang saya utarakan, dari opini yang telah saya sampaikan ini, saya berharap kepenyiaran Indonesia itu akan lebih maju ke depan dan lebih memikirkan hal yang penting dan hal yang terbaik buat generasi bangsa dan bangsa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya David Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.